Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Ibu. Baik, ada yang bisa saya bantu? Mungkin Bu Bidan, saya kesini mau menanyakan ya. Saya kan masa NIPAS, jadi 3 minggu. Iya. Tapi kenapa ya ASI saya keluarnya sedikit, enggak seperti yang masa NIPAS 1 minggu yang kemarin kayak gitu. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rini, Dengan Ibu Rini. Baik, Ibu dari sini jauh Ibu perjalanannya? ya enggak sih Bu Bidan, saya tinggal di blok yang Mawar itu. Oh, yang Gang Mawar. Iya, 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 saya tahu. Ibu pekerjaannya apa? Saya sebagai karyawan. Saya bekerjanya di hotel yang katanya dekat Cempaka itu, Bu. Oh, berarti S1 perhotelan ya? Iya, Iya, Bu. oke. Suaminya sama? Suami saya sama. Oh, sama. Suaminya kerja apa, Bu? Suami saya bagian administrasinya. Gitu. Berarti satu ini ya, tempat kerjanya. Baik. Sekarang, ini anak yang keberapa, Bu? Ini anak yang pertama saya, Bu Bidan. Anak yang pertama. Selama kehamilan pertama, Ibu ada seperti pas lagi hamil ya, ada seperti mual berlebihan, ada keluhan? Itu terjadi sama saya pada trimester pertama sih, Bu. Saya tuh kayak susah makan, sekali makan pasti dimuntahin lagi. Oh gitu. Kira-kira itu berlangsungnya berapa lama tuh? Ini sekitar 2 bulan kalau dihitung pun, Bu Bidan. Kalau pas persalinan, Ibu persalinannya normal atau sesar? Alhamdulillah saya normal persalinan. Oke, lancar ya, nggak ada penyulit, ada pakai alat bantu tidak Bu? Enggak sih, Bu Bidan. Oh, oke, enggak ya. Ibu pertama kali haid, menstruasi di usia berapa? 13 tahun. Sebulan berapa kali Bu menstruasinya? Sebulan itu sekali. Kadang nggak lancar juga sih, Bu. Kadang maju, kadang mundur. Oke. Ada nyeri haid nih Bu, menstruasinya? Iya, Bu, saya nyeri haid itu hari pertama sampai hari kedua. Begitu. Nyerinya itu kira-kira nyeri banget atau biasa? Dibilang nyeri jasa itu enggak juga ya, Bu, tapi masih bisa beraktivitas sih. Oke, berarti sedang ya, nyerinya sedang. Iya, Ibu jadi keluhannya itu asinya Keluarnya sedikit. sedikit. Ya. Ada disertai rasa nyeri nggak Bu? Atau kayak misalnya payudaranya bengkak atau bagaimana? Enggak sih, Bu, kayaknya cuma kayak gimana ya, pas saya nyusulin si dedenya itu keluarnya sedikit, jadi bikin si dedenya tuh rewel terus gitu tiap malam. Dedenya masih mau nyusu atau benar-benar nggak mau sama sekali Bu? Nyusu sih saya nyusu ya, Bu ya, cuma waktu buah asi saya ini keluarnya ya, Bu ya, Oh jadi pas gitu. malam saya kasih ya gitu, Keluarnya sedikit ya. tahu gitu. Oh gitu. Jadi rewel aja ya. Iya. Ditambah asinya keluarnya sedikit. Nah, kalau ibu nih pola istirahatnya gimana? Kira-kira cukup nggak nih tidurnya? Atau jangan-jangan begadangin ya? Iya, Bu, kalau malam karena dia rewel, dia bangun terus ya. Jadi saya juga ikut kebangun kayak gitu. Gitu. Iya, namanya anak pertama ya Bu ya. Ini anak pertama juga, terus baru jadi orang tua juga, pastinya bakal ngebegadangin gitu, bayi mah. Tambah kan bayi belum ngerti ya namanya pola tidur. Pas lagi malam dia bangun, siang dia tidur. Jadi caranya, saran dari saya, kalau si dedenya bangun, ibu ikut bangun juga
susuin, tetap susuin. Kalau dia mau digendong, gendong nggak apa-apa. Pas dedenya tidur, ibu juga ikut tidur. Walaupun semisalnya itu siang ya, ibu ikut tidur aja walaupun pagi gitu. Nah, karena kenapa? Biar ibu juga istirahatnya cukup ya. Kemudian tinggal dukungannya nih dari si bapaknya ya Pak ya. Bapaknya ini harus pengertian juga. Misalnya pagi-pagi ternyata si ibunya malah tidur. Bapak harus tahu dong, kan tadi malam ibu istrinya habis begadangin ya kan? Gitu. Jadi harus ada dukungan juga. Nah, kira-kira gimana nih si bapaknya di rumah? Nah, sebabnya juga bantu sih Bu kalau malam ya. Ngedukung juga ya? Iya, dia juga kebangun kayak gitu. Hmm. Kayak anak pertama kali ya Bu ya. Jadi gimana ya, harapan keluarga kayak kan saya juga anak pertama, terus saya juga Iya. anak pertama juga ya Bu ya. Oh, cucu pertama jadi ya yang Iya. diimpikan. Oke. Ini ibu setelah menikah langsung punya dedenya atau sempat KB dulu ibu? Sempat KB dulu Oh, sih sempat Bu. KB dulu. KB apa tuh? KB suntik 3 bulan. Makaiannya berapa lama? Oke, KB-nya jadi 1 tahun ya ibu ya? Iya Bu. Iya. Nah, setelah KB ini berarti ibu menikahnya di tahun 2023. Oke, di tahun 2023 ada sempat gagal nggak Bu pas Enggak sih, lagi Bu. program hamilnya? Alhamdulillahnya Enggak. ini anak pertama. Oke, alhamdulillah ya. Oke, jadi permasalahan yang tadi nih saya rangkumin ada dua ya Bu ya. Kalau setelah saya analisa, pertama itu ibu nih nutrisinya kurang ya. Kedua, masalah gangguan tidur ya. Padahal kan kayaknya gangguan tidur doang ya. Kok bisa sih merambat ke ASI? Bisa dong. Nah, sama nih tentang nutrisi. Jadi si ibu ini kan makan itu bukan buat diri ibu juga ya, buat si dedenya juga. Jadi makannya harus diperhatikan Bu. Jangan sembarangan. Oke lah, nggak apa-apa. Ibu misalnya mau jajan-jajanan di pinggir, makan makanan kaki lima gitu ya, jajanan kaki lima nggak apa-apa, sesekali aja. Tapi jangan keseringan, jangan berlebihan. Ingat, itu kan nggak ada nutrisinya ya. Itu kan tepung-tepung doang, goreng-gorengan doang. Kasihan dong si dedenya. Ya namanya juga perjuangan ya Bu ya, perjuangan orang tua gitu. Pasti ibu juga apa kaget ya namanya transisinya dari pas gadis tiba-tiba jadi orang tua kayak gitu. Oke, jadi gitu ya Bu. Yang pertama itu tentang nutrisinya, kemudian gangguan tidurnya. Nah, untuk gangguan tidurnya ini, yang pertama saran dari saya nih, misalnya si dedenya ini bangun tengah malam tuh jam 1, ini ikut bangun juga, susuin dia, paksain gitu ya. Pokoknya harus mau. Kalau dia misalnya udah kenyang, udah nggak mau nyusu lagi, tapi masih rewel nggak apa-apa, timbang-timbang aja gendong. Misalnya si dedenya udah tidur, ibu ikut tidur ya. Jadi biar ibunya juga tidurnya cukup gitu. Kemudian bapaknya juga ya Pak, bapaknya harus pengertian Pak. Jadi kalau misalnya istrinya pagi-pagi tidur, bapaknya jangan langsung bilangnya kok tidur mulu gitu ya. Kan tadi si ibunya udah bangun begadang nih, bapaknya enak tidur ya gitu. Nah, ada lagi nih tips dari saya tentang air asinya ya yang katanya keluarnya sedikit. Nah, Ibu sebelumnya udah pernah minum suplemen gitu vitamin dari dokter? Enggak sih Bu Bidan, terakhir itu saya waktu hamil aja dikasih vitamin. Oh, gitu. Jadi setelah persalinan belum lagi? Enggak, paling cuma dikasih kayak makan makanan sayur gitu doang. Ini dari awal udah sedikit air asinya atau baru-baru ini? Baru-baru ini Bu, makanya saya langsung gimana ya, cemas gitu. Gitu, iya iya. Jadi sebelumnya mah lancar ya, jadinya Iya. juga mau minum. Oke. Nah, yang pertama nih,
tips dari saya pijat oksitosin. Ibu udah pernah dengar belum? Pijat Saya pernah oksitosin. denger sih, tapi saya nggak tahu caranya itu Oke. gimana gitu. Nah, jadi pijat oksitosin ini berpengaruh juga ya Bu buat air susu gitu. Buat memperlancar, memperbanyak ya. Nah, caranya gimana? Namanya pijat kita harus butuh bantuan orang ya. Jadi harus kerjasama nih sama bapaknya. Nah, caranya pakai punggung tangan di sini ya. Di belakang ada tulang Bu, tulang punggung nih yang sampai ke apa? Tulang ekor. Iya, tulang ekor itu. Nah, di situ mendekati ini di punggung, di panggul ya. Itu sama bapaknya nih, kan nggak bisa ya ibunya sendiri. Pakai punggung tangan nih, telapak tangan di sininya. Ada dua teknik. Yang pertama ditekan, bentar, diangkat, kan, gitu ya. Terus ada juga yang gerakan memutar, memutar searah jarum jam ya. Gitu. Nanti ketika dipijat, ibu bakal merasa rileks, tenang, nyaman gitu ya. Kalau udah kayak gitu, nanti tubuh ibu ini akan memproduksi hormon oksitosin yang lebih banyak, jadi bahagia gitu ya. Ini memproduksi asinya meningkat juga. Nah, gitu. Jadi saya sekalian konsultasikan juga ke dokter, kira-kira ibunya butuh suplemen atau tidak ya. Ingin tanyakan ibu sebelumnya? Bu, saya ingin menanyakan, kan bentar lagi ya masa nikah saya selesai ya Bu ya. Iya. Saya kan wanita karir yang memang juga harus bekerja ya Bu ya. Tapi saya ingin masih mau itu memberikan ASI kepada anak saya gitu sampai dia usianya 6 bulan kayak gitu. Kira-kira gimana ya Bu? Berarti pengen tetap aksi eksklusif ya selama pengennya sampai 2 tahun gitu ya. Nah, tapi ibunya juga bekerja nih. Nah, ibu udah pernah belum dengar tentang pompa, teknik memompa ASI ya? Iya Bu, benar-benar. Nah, nanti ibu cari-cari tahu lagi tentang alat yang bagus-bagus ya, sesuai dengan kebutuhan ibu. Nanti alatnya, jadi alatnya ini ada yang manual dan ada yang elektrik. Kalau yang manual mungkin agak pegel ya, gitu. Terus kalau yang elektrik ya pakai listrik, terus ada bunyinya sedikit lah kecil, nggak terlalu mengganggu. Ibu tinggal pilih sesuai kebutuhan, sesuai selera ibu. Nah, caranya ini kan nanti dipompa. Nah, nanti ada kantong asinya, Bu. Nanti asinya dimasukin ke sana, ditaruh di kulkas ya. Jadi tinggal kalau dedeknya misalnya butuh asi, gampang ya. Oke. Selain itu ada lagi yang ingin tanyakan, Ibu? Sudah cukup Bu Bidan. Oke. Itu terima kasih ya Bu Bidan atas Iya, edukasinya. sama-sama. Sangat bermanfaat bagi saya. Saya Iya, tahu benar. caranya gimana bikin ASI lancar kayak gitu. Buat nanti juga selesai masa nikah Iya, saya. pijatnya jangan lupa ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ya, Bidan. kalau ada yang ingin konsultasikan, Ibu bisa hubungi saya ya, nanti via WA, nanti nomornya saya kasih. Iya. Kalau gitu saya permisi ya Bu Iya, Bidan. mari. Assalamualaikum.